Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama getanyo tak ucapkan puja dan syukur kepada Allah karena bak bengah yang mulianya getanyo dapat menghadiri panggilan Allah salat subuh berjamaah. Kalaulah solat subuh ini dipahami oleh banyak orang, maka nyegopnya hanjut gejak karena kakinya dalam keadaan lumpuh, maka dia akan merangkak-rangkak menuju tempat ibadah karena begitu pentingnya ibadah solat subuh itu. Maka mudah-mudahan anak-anak muda kitanya dapat menghadiri solat subuh. Karena yang belum prediksi memang kabudoi lagi belum prediksi. Ada nan yang sembahyang subuh pasti urung tuha nyan kai pantau-pantau oleh mereka mau. Yang mudah-mudahan anak upat lelepat. Nah yang baru main chip lah. Maka mudah-mudahan anak-anak muda kita dapat menyadari bahwa bukan soal usia yang membuat orang itu wafat, tapi yang membuat orang wafat itu adalah monyakat roh wate pasti wafat. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga dan al-sahabat semuanya yang telah membantu beliau di dalam perjuangannya. Mudah-mudahan getanyonyo untuk merempok dengan Nabi, sajan Nabi, dan merempok syafaat dari Nabi. Tengku Imun, Tengku Gesi, dan mandum perangkat kampung serta jamaah subuh yang ulun Tuhan muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ada tiga benda yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Waqiah. Nyo ayat kahim tak dengar wate sembahyang tarawih, wate kena baca doa witir, ditambah ayatnya dalam bacaan witirnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Allah dengan membawa gelas-gelas? Bi aqwabin, kalimat yang Allah gunakan dalam bentuk jamak le. Kemudian wa abariqa, wa abariqanya pi dalam bentuk jamak pe-nya. Syiri dalam bahasa tanya. Ceret. Kemudian ketika Allah menyebutkan kalimat kaksin, kaksin ini Allah sebutkan dalam bentuk tunggal. Muno dua buah jamak bak sebutan kaksin yang ketunggal. Apa itu kaksin? Slokinya dalam bahasa ibu-ibu, gelas piala. Biasanya natruh jame ibu-ibu gepeut gelahnya gepasong rujak Aceh atau sirup. Nyanya buka insyaallah ingat sampai-sampai. Memang dipih tetarah pi nyanya hana hati-hati buka. Maka apa yang terjadi, apa yang diingin sampaikan oleh Allah, ternyata mandum-mandum bak tempat ayat surah Al-Waqiah yang berbicara tentang aktivitas manusia, yang manusia itu nanti berada di surga. Dia boleh memiliki banyak teko, dia boleh banyak memiliki gelas kecil-kecil, tapi untuk gelas loki dia harus menggunakannya dengan pasangannya masing-masing. Hanya aktivitas di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini yang berkaitan dengan aktivitas Rasulullah. Ternyata Nabi itu punya kebiasaan makan dan minum dengan satu wadah yang sama dengan istrinya. Yang salah satu cara Rasulullah menjaga kebaikan dan ketentraman dalam rumah tangga Nabi. Umi napa jauh saban sajan sapa pingan dengan abu di rumah. Padahal hal itu hal sepele. Sering kita kadang-kadang menyepelekan hal-hal yang sepele, padahal itulah yang membuat rumah tangga kita jadi lebih baik.
Nabi makan satu tempat yang sama, apa buktinya? Bahkan Natom dah dengar lagu yang memperosah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda engkau berlari-lari. Dia nak kisah aja. Sampai beliau itu minum di bekas gelasnya Bunda Aisyah. Ketika Bunda Aisyah berkalan gelahnya gejek di Rasulullah, di tempat di mana bekas beliau minum, yang cukup senang hati Pak Aisyah. Tapi kemudian di riwayat itu dikatakan Aisyah kemudian menunda kesenangannya, kena kala jangan-jangan yang kebetulan mentah. Maka gecoklah kemudian daging, gepajuh oleh Rasulullah, oleh Aisyah, gejuk Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah itu diperhatikan oleh Aisyah. Betul-betul gepajuh, bak tempat du pajuh, bak tempat du kap. Maka apa yang terjadi? Rasulullah menggigit persis di tempat di mana Aisyah itu menggigit daging. Ya, tanya tak kadang-kadang ya memang abah kadang-kadang tak kalah. Tak tahu bejiku belanan. Tujuan je pun kena balik untuk sapat tempat. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu problem orang-orang rumah tangga tidak terjadi keharmonisan karena memang betul-betul kita tidak melazimkan hal-hal yang sedemikian rupa. Lagi Rasulullah pun mantayo katuha sopugah mati Rasulullah gejib dan kepajuh buat sabot tempat yang mudah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi itu romantisnya ketika beliau berada di Madinah. Mana usia Rasulullah ketika hijrah ke negeri Madinah 53 tahun. Tak kena jut leton 50 leton hana langsung. Li umur 55 tahun gopnya baru ke makan minum di wadah tempat yang sama itu. Artinya apa? Nabi melakukan semua hal itu di usia tua. Manlaweknya tak kenal cukup sedih mak. Ketika hari ini kita ketika sudah usia 60 tahun enggak lagi jangankan makan minum bersama tak hanam sampat li. Yang abusi dengan cucu yang agak, yang ibu cucu yang idam li. Menjanjikan Pak Joko si anak preh-preh li. Ini menunjukkan apa? Inilah yang menjadi masalah. Ente waktu tapugah romantis anak mangat di kanan cucu kepubuli Nabi. Sampai bahkan Nabi itu melakukan lomba lari bersama dengan Aisyah di usia beliau tua. Itu ya jangankan untuk lari bersama, taduk lah majelis lagi yang mentang, aki kamu gandong dari mana? Apa jadi tak perlu? Taduk lagi yang sehat 15 menit bu kan? Ada yang kata beraki belah wi. Yang tu lagi maaf kalau lagi yang aki yang menduk. Apa jangan termerempat tak perlu mengendut. Maka ketika kita melihat redaksi daripada nyanyi yang saya sebutkan tadi bahwa Rasulullah itu Aisyah itu berlomba-lomba lari. Lari yang pertama Rasulullah itu menang, lari yang pertama Rasulullah kalah, lari yang kedua Rasulullah itu menang. Pertanyaannya apa? Ketika beliau melakukan lomba lari dengan istrinya yang pertama itu yang kalah, pura-pura kalah atau betul-betul kalah? Maka di banyak riwayat dikatakan ternyata Nabi pura-pura kalah. Nah inilah yang hari ini tidak didapati di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami itu bisa mengalah kepada istri. Bapih nasi do yang belum kadang lebih le. Jadi jino bukan yang lebih parah kenya. Kadangkala hari ini lebih banyak istri yang lebih kuat daripada suami. Yang takkan tanya Mbak Ustaz hana nemu kawin lain. Takut sama istri ya? Enggak, saya berani. Cuman istri saya jauh lebih berani dari saya. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau dalam istilah yang lain, masalahnya kalau suami itu kapolsek, ibu itu kapolres. Atau dalam bahasa yang lebih halus isti namanya, ikatan suami takut istri. Tapi kebanyakan hari ini suami itu kadang-kadang tidak mau mengalah dengan istrinya. Dan inilah yang kadang-kala tidak kita dapati dari perilaku kita yang sama sebagaimana perilaku Rasulullah. Rasulullah itu suka mengalah kepada Bunda Aisyah. Kita bagaimana akan menyamakan atau bagaimana kita akan bisa menyamakan frekuensi kita dengan seorang wanita sementara apa yang mereka pikirkan dengan cara yang kita pikirkan itu beda, Pak. Laki-laki dominan berpikir dengan akal.
Wanita di belakang, dia berpikir dengan perasaan. Man akal dengan perasaan itu nggak akan ketemu. Sehingga kadang-kadang kalau kita menjelaskan sesuatu yang langsung tu bahasa Inggris to the point saja, langsung aja. Tapi nyari awak orang inangnya, yang punggah apa aja lah untuk menyampaikan sesuatu, karena mereka menggunakan perasaan. Maka Rasulullah mengatakan wanita itu ibarat seperti tulang rusuk yang bengkok. Pakai bancara tetap promoh dayonya tulang rusuk yang bengkok. Ibu kalau bawa Honda yang mesti bak simpang jalannya, lampu sen ibu no pudep laui, tapi ibu no belok umur, yang adalah tulang rusuk yang bengkok. Atau nasib lampu sen udep hana belok-belok, kain bakalan Pak Menan kan, jangan dia bak simpang kumpulnya neraka tepok-tepok dengan ruinam, hana dia belok-belok, yang bantu tepok salah dia dalam yang agak cinta menampak. Maka Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mengalah. Apalagi yang dilakukan Rasulullah SAW yang membuka petret asli ngaji mencap. Belum nak ramah-ramah handuk nak buburi dengan sidik man makan di warung masing-masing. Apa kata Rasulullah SAW? Tatkala ketika banyak orang sedang berkumpul, Nabi kemudian menceritakan tentang bagaimana Bunda Maryam, bundanya Isa alaihissalam, lalu kemudian menceritakan bagaimana istrinya Fir'aun, Bunda Asiyah, tiba-tiba lewat Aisyah, lalu beliau katakan kepada seluruh orang yang ada, duhai mandung urang, Aisyah, yo, kalau diibaratkan dengan makanan, maka dia ini adalah bubur daging. Apa bubur daging itu? Nyata kira-kira orangnya sang bubur daging biasa mentah. Ternyata bubur daging yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah primadonanya makanan pada waktu itu. Yang makanan yang paling disenangi, yang paling disukai oleh orang-orang Arab. Bubur daging di negeri Arab itu tidak sama sebagaimana bubur daging kita, tapi kita anggap saja sebagaimana bubur daging kita bah nyambung. Maka saya akan menggambarkan bagaimana dua buah isi dari bubur daging. Yang pertama, bubur daging itu terdiri dari daging. Yang kedua, bubur daging itu terdiri dari unsur nabati. Unsur nabati, unsur hewani. Maka apa yang terjadi? Di dalam Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan, menganalogikan perkembangan fisik manusia dengan perkembangan ruh manusia. Perkembangan fisik manusia Allah bersama dengan unsur hewani. Kalau untuk unsur nabati, Allah memisalkan dan mengumpamakan pertumbuhan manusia itu seperti tanaman. Maka apa yang terjadi ketika Rasulullah mengucapkan bahwa istrinya Aisyah itu ibarat seperti bubur daging, maka Nabi sedang memuji istrinya bahwa ditinjau dari spiritual beliau memiliki unsur tanaman, dari sisi unsur hewani beliau memiliki daging sebagaimana bubur daging itu. Artinya apa? Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita, Bunda Aisyah itu spiritualnya bagus, fisiknya juga mantap. Ya, Jino dan tengok tanyang baru bapak pajan trip ka atau senelih kat mepujo rumah pajan. Adakah kira-kira ketika beliau tu masak di rumah kita bilang, "Dik, masakan adik ni enak luar biasa." Pajan lah. Atau jangan-jangan ketika ibu tanya, "Bang, kiban masakan donoranyo?" Gak enak, pahit, asin kali. Mau kawin lagi ya? Puji, Pak. Kadang-kadang kita suka kurang memuji apa yang dilakukan oleh istri kita. Apakah karena mungkin kita menganggap pekerjaannya itu biasa-biasa saja? Maka yakinlah pekerjaan wanita itu nggak biasa-biasa saja. Kita pikir remeh sekali mencuci piring itu, aci Pak Andre malam murah pinggan ledron, insya Allah. Barulah kemudian kita paham. Ibu-ibu kesenyum dilikut pakai bantai Ustaz. Karena memang luar biasa Pak. Ustaz kok tahu 9 bulan 10 hari yang lalu istri saya itu mengandung. Istri saya kalau sudah mengandung sama seperti anak-anak sebelumnya, kapan selesai dia muntah-muntah? Selesai anak itu keluar dari rahimnya. Berarti 9-10 hari mempunyai riwayat kalau dalam ilmu kesehatan hiperemesis. Ya, ibu-ibu pahamnya hiperemesis. Apa yang terjadi? Muntah.
nggak sanggup cium bawang, nggak sanggup ke dapur. Maka ketika dia nggak sanggup ke dapur, nggak sanggup masak, nggak sanggup cium bawang, yang terjun ke dapur siapa? Kalau dulu waktu mama mertua masih muda bisa. Kalau dulu masih mama almarhumah mama saya ada boleh. Tapi ketika ini, ketika usia mereka sudah senja dan tua, mau tak mau suaminya yang harus turun ke dapur. Barulah saya rasakan, Pak, penderitaan cuci piring. Darah pinggan malam, uhud rohungo. Belum kadang-kadang tamasa, ada tamasa bu yang pegat kayo sedih, tamasa kali hana sopaju. Berapa banyak hari ini laki-laki ketika istrinya masak, hana pun paju ngan mendang di warung kopi sampai ini. Yang cukup sangat-sangat jelebak oleh batin kan. Sedih sekali. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang laki-laki ini harus diberikan pemahaman seperti itu. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu suka sekali memuji istrinya. Bahkan yang luar biasa, kadang-kadang beliau itu suka merangkul istrinya. Suatu ketika Rasulullah itu bersama istrinya sedang berkendaraan unta. Jadi karena Aisyahnya harus dipandu oleh pemandu unta, maka dibantulah oleh seorang sahabat. Nama sahabat itu adalah Anjasyah. Anjasyah ini adalah seorang sahabat yang punya keahlian mengetahui semua isyarat-isyarat yang dikeluarkan oleh binatang termasuk unta. Ada kalimat-kalimat tertentu yang dikeluarkan oleh Anjasyah membuat unta itu bisa dengan kecepatan tinggi dia berjalan, atau dengan kalimat-kalimat tertentu membuat hewan itu bisa melambat jalan. Suatu ketika beliau tu entah lepo kagak kisah bak unta geplung tu unta dengan kecepatan tinggi, membuat kemudian terombang-ambingnya Aisyah di atas unta itu, membuat enggak nyaman Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Anjasyah, duhai Anjasyah, rifqan bil kawarir, tolong berlemah lembutlah engkau pada gelas-gelas kaca. Satu kalimatnya Pak, berlemah lembutlah engkau pada gelas-gelas kaca. Kalau yang namanya gelas itu mudah pecah, maka jika kadang-kadangnya kan kalau belum menasah nayo, menasah pirayu tajo karena sama masjid dong kan. Kai maimang masjid ungkop dong kan. Ya alhamdulillah sih. Urang yang kadang-kadangnya baru tambang kena pasti kadang-kadang kan hanap tu hawit gede. Tapi karena lu kebiasaan lu tambang tempatnya anak payah mitali. Dan dia adalah salah satu menasah paling raya menurun. Dia luar biasa. Di dalam tengah-tengah lam kampung, lam plek-plok kampung nama menasah raya. Nya pi dalam le Pak. Nya tak perlu ada aja bulan Ramadan itu, nya bukan le mandum terpasang interior lagi nya kalagak. Tapi baik lagak hak masjid urang hana. Nya kadang-kadang lagak hak masjid buat sembahyang hana urang. Ini yang perlu saya pergi. Jadi ketika kita buat menasah atau buat masjid, nanti kita akan buat itu yang menyolong kalau rancangannya kaca, pintu kaca. Maka ketika pintu kaca itu dipasang, pasti nanti akan ada lakban menyilang, ditulis di bawahnya, awas kaca. Menancip perabotan-perabotan yang kalau kita beli baik dari online ataupun ke Pekan Aceh, yang akan dibungkus dengan satu karton, pasti di karton itu dituliskan awas kaca mudah pecah. Maknanya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Ketika Nabi mengatakan berhati-hatilah kamu pada gelas-gelas kaca, berarti gelas-gelas kaca itu mudah pecah. Maka kadang-kadang Pak, nasib loh kebaikan yang kata kubut dalam rumah tangga yang rusak dengan setengah kesalahan. Dan ketika kita berbuat satu kesalahan, itu semua akan menghilangkan semua kebaikan kita oleh istri kita. Kenapa? Memang sudah lumrahnya seperti itu. Bahkan kadang-kadang Pak, yang kadang-kadang nyetaja undangan, tapreh ibu, rebak ketupit. Ya kan? Kita ya kata pesuk umur 20 menit kata pre. Getupit goknya mentengan andok geba dua buah baje. Bang, yang merah atau yang biru, yang lagak adik su, sang yang biru, yang kenyan dan yang maulagam, anak mufub yang birunya kan ijaji, kering, supu.
nyo yang merah nyo ijaji muhai mangat nyo bahan balot tadi nyo bahan luar biasa nyo mangat nyo yang kenya ni katanya mbak orang agam si anak mufum sakai disuruh lilin tu bunuh katanya mbak ke akhir buat pe kagalah nyan home terserah bakah nyan pe kasuk nyo betrip trip dah kujak dengan janda yang belah jalan tu trip bak tamu kumah begitu selesai ibu ni berkemas pak pakai pakaian ban getubit ke baju biru baju merah baju kuning tu asyik kamu narurina maka jamaah yang dimuliakan Allah di sinilah kata Nabi rifqan bil kawari ayo berhati-hatilah kamu pada gelas-gelas kaca. Apakah ini rumah tangga hanya diikuti oleh Rasulullah saja? Tidak, ternyata para sahabat, para ulama juga banyak melakukan itu. Bayangkan Pak, di suatu tempat ada seorang ulama menceritakan ada seorang pemuda atau cerita tentang Utsman. Utsman bin Affan itu adalah Zunnurain. Dia itu diberikan gelar pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah yang pertama dengan Ruqayyah anak Nabi, wafat kemudian di tahun 9 Hijriah, lalu kemudian menikah dengan Ummu Kulsum, anak Rasulullah. Sepeninggal kemudian dua anak Nabi, Nabi katakan kepada Utsman, wahai Utsman, dilun hanali anak darah di rumah. Ada anak darah di rumah, ilun lun perkawin gata lo dengan anak-anak lun. Tapi lo anak-anak darah ali, Fatimah kagecok li Ali. Maka apa yang terjadi kemudian Utsman bin Affan, beliau menikah dengan orang lain di luar keluarga Nabi. Dia menikah dengan seorang gadis yang alhamdulillah cantik luar biasa. Tatkala ketika Utsman berusia 82 tahun, wafat beliau, lalu tinggallah istrinya dengan kondisi janda. Cantik masih Pak. Le urung yak proh bak gopnya gelake gopnya je ke perumah hang getim gopnya. Kenapa membuat beliau tidak mau menikahi orang lain kalau dalam bahasa anak muda Jino belum move on. Masih teringat kepada Utsman ibnu Affan. Apa yang dikerjakan oleh Ibnu Affan? Beliau suka menghargai apapun yang dikerjakan oleh istrinya. Sampai-sampai Pak, untuk menjaga perasaannya kepada Utsman ibnu Affan agar jangan datang lagi laki-laki yang lain melamarnya, gekalan bak sabuh tempat bejana karena hana cermin watenya, gekalan bak sabuh tempat peleh yang pegat long menarik sehingga letak uragam ko kuno yang laki-laki lon gedeh rupa jih gingsulnya Pak. Ternyata memang gigi gingsul tu Bu di mana-mana buat tertarik orang laki-laki. Yang nyenai rumah tayo anu atau tayo rumah watai segala menikah jamun yang watai tayo hanake mungkin mayam tayo 10 mayam ban tayo ke kalian senyum oh tambah 5 mayam tu bukan lagi gigi seluruh. Apa yang terjadi kemudian karena beliau perhatikan di bejana itu sang-sangnyo igonyo yang pegat urung gelak tak gelut gecok bete Pak gekok igonya sampai copot gigi itu berdarah-darah beliau kumur-kumur beliau katakan alhamdulillah nyoh hanalin tu urang kam rumah yang kiban cikal urang inang jamun mungkin di urang jino pi lagi yang cik Pak nyana lintu yang mabi umu hana tekedi gok yang kena kawin lain. Berapa banyak hari ini janda-janda di Lamdoro yang nama kawin lain? Hana Pak Pakan kena mensapat dengan lintu. Watai tatanya mbak mak tuan lo menanci. Yang kabeh humu lintu ke watai rumah lo nya masih SMP. Tapi hari ini ketika saya sudah menikah dengan anak beliau, saya tanya sama beliau, Pak, Pakan hana nama kawin lain? Biarlah aku bersama suamiku di dalam surga nanti. Yang urina uragam hana benar. Mentang sakit Pak, tak trip. Tekalan ni tak trip. Begitu dah meninggal nangis, tapi nangis dan nangis senang ya Allah. Tak trip aku pray ya Allah. Yang nanya uragam. Sebab Pakan di rumah sakit Nun, ada seorang laki-laki datang begitu meninggal istrinya, dia pukul-pukul dinding Pak. Inang dong ada le. Dong sikut dengan Lun. Betul ya. Nyo hai ustaz kalan iya mata luar lehoro Pak gejak basar kedak laki surat keterangan telah meninggal istri. Lo kan dengan Pak KUA syarat untuk nikah lagi yang belum yang sudah menikah tapi tidak ada istri harus menyertakan keterangan istri sudah meninggal. Rupanya tidak lama cuman 3 hari. Ini menunjukkan apa ternyata itulah perbedaan laki-laki dengan wanita itu tadi. Kenapa ini bisa terjadi kepada bunda istrinya Utsman ibnu Affan? Karena beliau sangat terkesan dengan laki-laki itu.
Maka Pak, kalau hari ini kita ingin melihat, dan ini juga terjadi kepada Nabi. Kenapa Nabi bisa kurang sulit move on? Ini tercerita panjang tentang Aisyah, tentang Bunda Khadijah. Jadi nyaru kadang-kadang bukan kan yang perlu latari yang sulit move on. Nyopromo Nabi, urung Tuhan di atas Nabi. Usia Bunda Khadijah itu 40 tahun, usia Nabi 25 tahun, mereka menikah selisih 15. Walaupun ada riwayat yang mengatakan 35 tahun, ada yang riwayat lain mengatakan 28 tahun. Tapi kita ambil yang masyhur mencapai karu-karu yang tuh. Jadi lo gara-gara karu-karu. Jadi kadang-kadang nabut yang hendak boleh dapat karu. Ya kadang-kadang tayo lehat yang boleh hendak boleh karu tapi karu. Mesiji semayang waktu tayo semayang kena sujud yang gakile putu ole yang tren yang kan nasi yang karu gara-garanya yang lagi tayo mentang age kamu mentang muda aje lah tu ole tren mana yang ketuhan-tuhannya tu ole tren kah hanya udah le. Jadi baik karu-karu enggak usah merantau gara-gara itu. Yang pernah dikerjakan Nabi itu pernah beliau mendarat dengan lutut, pernah juga beliau mendarat dengan tangan. Yang hantam ke pupuk di Nabi waktu ke sujud udah tren le. Yang hana. Yo kadang-kadang hana po yang bunga-bunga dau. Hana po yang kadang-kadang hana po yang hana pelai karu. Yang masalah hurung kadang sembahyang 8 kaku bah menaik gede hiji. Kita yang 20 tak pupuk tu 20. Ada kata-kata ilwapan yang tu 20 hai tenji. Man daripada ji kai tim ya sembahyang 8 alhamdulillah. Lehan tak pugah-pugahnya tak pugah ji hai ni so salah. Atau tamdawa gara-garanya 20 yang betul. Memang nah menurut pendapat Umar bin Khattab betul 20 beliau sudah sempurnakan, sudah melakukan penelitian. Semangat orang-orang dulu dengan sebelumnya, orang di zaman Umar dengan zamannya Rasulullah sama. Urung masa Rasulullah itu semangat ayat boleh panjang-panjang. Betul mana ayat masa Umar bin Khattab ditambah rakaat-rakaat sembahyang. Yang asal di 20. Maru yang hana percaya 20, kadang-kadang lam tamdawa lagi hana kaya. Yang habis-habisan tamdawa. Pokoknya 8, pokoknya 20, akhirnya pun pakai. Rohuru hai pakam pakai. Nyo. Bukan 8. Emang itu 8 hana kan? Salah. Nyo 20 nyampi hana ci. Man kamu dua salahnya. Yang betul kau lu bukan dia urung yang pegelan. Makan ilok nak sembahyang. Maka betul hilang yang Pak. Nah, maka ji yang tengah pupuk 8 silakan. Yang pupuk 20 silakan. Baik karu-karu beli deh. Jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Di usianya Bunda Khadijah, usianya 40 tahun selisih. Apa yang terjadi saat sepeninggal Bunda Khadijah? Rasulullah sulit bahasa muda move on. Apakah karena beliau itu, padahal kalau kita lihat usianya jauh, tapi kenapa Nabi kok nggak bisa melepaskan ingatannya pada Bunda Khadijah? Bahkan masih teringat-ingat kepada Bunda Khadijah. Karena dalam rumah tangganya ada saling harga menghargai. Sampai Bunda Aisyah itu cemburu kepada Bunda Khadijah yang sudah meninggal dunia. Pernah terjadi pada perang Hunain saat ketika Nabi disampaikan oleh sahabatnya Rasul, itanya hanjirau tawali Madinah. Tak tinggal di sini dile karena tayo akan bermalam di sini. Maka buatlah kemah, tenda. Sahabat berpesan kepada Rasul, ya Rasulullah, duduk di sini oleh kamu kanan tanah yang rata bacuk untuk kamu pedang tenda drone ya Rasulullah. Begitu mereka keluar semua para sahabat mencari tempat yang cocok untuk membangun tenda. Tiba-tiba waktu kembali tenda Rasulullah katedang mak tempat. Sehingga sahabat berkata, padahal katanya juga menobek gutugan desa gedung, kok aku pedang tenda di sini. Apa yang terjadi? Apa alasan Nabi membuat tenda di situ? Rupanya tenda yang dibangun atau yang didirikan oleh Rasulullah di sampingnya nakubu jerat Ummu Khadijah. Yang kiban urung sangat sayang kepada istrinya. Bahkan ketika Rasulullah itu pertama sekali menerima wahyu Pak dari Allah, pulang dalam keadaan takut dan ngeri, dalam keadaan beliau sudah sangat khawatir, diminta selimut sama Bunda Khadijah, lalu beliau katakan kepada Bunda Khadijah, duhai istriku, apakah aku pernah berbuat salah? Kenapa engkau menanyakan itu wahai suamiku? Aku tadi di dalam gua berjumpa dengan sosok yang ngaku Jibril. Wujudnya besar sekali, aku takut mungkin aku pernah melakukan kesalahan sehingga aku harus mendapati peristiwa itu. Apa kata Bunda Khadijah? La yukhzikallahu abadan.
Engkau ini sekali-kali tidak pernah melakukan kesalahan, wahai suamiku. Idrone rengget, jujur, na terus jamin jamu, nyena orang laki tolong, na tolong silaturahim han putuh. Han mungkin dengan keadaan dronuh yang laginya Allah timpakan dronuh yang kan. Dronuh rengget ditenangkan Pak oleh Bunda Khadijah. Maka Rasulullah itu terkesan sekali dengan Bunda Khadijah. Ini kalau kita cerita tentang ini, nyo dapat baca bak bilik-bilik cinta Rasulullah. Panjang sekali pembahasan, tapi pada intinya agar rumah tangga kita baik, disitulah kita saling menghargai. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk menjawab sesuatu yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini, generasi kita diambang kehancuran, didera oleh dua sifat, khamar dan maisir. Khamar di sini narkoba, maisir adalah judi online. Kadang-kadang orang khawatir bagaimana aku akan menjaga anakku. Menjaga anak dalam bahasan ini harus dalam rumah tangga yang harmonis, disertai dengan ketaatan kepada Allah oleh kedua orang tua. Kalau orang tua taat, orang tua salih, maka yang menjaga anak-anaknya adalah Allah. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa kana abuhuma sholihah. Orang tua dari anak yatim ini, dua anak yatim ini urung soleh. Cerita itu terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 82, di mana ada dua orang nabi, Khidir dan Musa, tiba-tiba datang ke tempat anak ini, membantu mengangkat tembok yang sudah roboh. Yang tembok itu roboh, diuk temboknya ada harta benda yang dijaga, dipelihara oleh Allah untuk kedua anak yatim itu. Bagaimana cara? Ternyata ketika orang tuanya salih, orang tuanya menjaga rumah tangga harmonis, saling menghargai, ketaatannya terpelihara. Jangankan anak, rubah harta dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sabah ulama Pak di dalam Islam yang sebenarnya adalah judul tesis lu, tapi geganto oleh pembimbing. Karenanya biasa orang minta lu kena pegat adab murid dan guru dalam pandangan Muhammad Atiyah Al-Abrashi di dalam kitab beliau. Maka apa yang terjadi Pak? Di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa ulung syih gurenya lagi tongkat. Tongkat itu kita anggap benda asli. Lagi benda asli. Maka bayangan itu adalah anak didik atau anak di rumah. Yang pendapat beliau. Apa yang kemudian terjadi Pak? Ketika ada orang, ketika benda asli itu dipantulkan oleh sinar matahari, dia menghasilkan bayangan. Bayangan yang dihasilkan itu adalah anak. Benda asli adalah orang tua. Maka kata beliau, kalau ingin agar anak ini memiliki bayangan yang lurus, atau kalau kita menghendaki punya bayangan yang lurus dalam hal ini anak, jangan ngurusin bayangan, baik tapu butoy bayangan, hanjit tapu butoy bayangan, tapi untuk menghasilkan bayangan-bayangan yang lurus, maka benda aslinya harus lurus. Kalau benda aslinya tidak lurus, tidak akan mungkin anak ini akan lurus. Itulah pepatah Aceh mengatakan, kibandu menan miye, kibandu menan anak. Maka kalaulah dalam pepatah orang bahasa Indonesia, kalau guru orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Ini menunjukkan kolerasi atau hubungan yang erat antara anak yang hari ini terjerumus pada judi online. Boleh jadi rumah tangga ayahnya dengan ibunya tidak baik, boleh jadi hubungan ayah dan ibunya dengan Allah juga tidak baik, boleh jadi tidak ada keharmonisan sama sekali di dalam rumah tangga yang membuat anak-anak mencari perhatian dan kasih sayang di luar sana. Anak yang inang cinta dan perhatian pertamanya itu pada ayahnya. Untuk agam cinta pertamanya itu pada ibunya. Manakala ketika kasih sayang itu tidak didapatkan di dalam rumah tangga, mereka kemudian mencari tempat di mana mereka bisa meluapkan kegembiraan dan perhatian agar orang sayang kepadanya di tempat yang lain. Maka jangan salahkan anak ketika hari ini anak terjerumus. Maka jangan salah anak ketika hari ini hanya tapudu ape bakji, tapi hantapan topu yang ikubut. Untuk menjaga dan memelihara anak itu hanya berpulang kepada kedua orang tuanya. Maka mudah-mudahan mari Bapak Ibu getanyonyo saling harga menghargai sesama getanyo, agar getanyonyo na timbul rasa harmonis di dalam rumah tangga. Endre Ibu
untuk menyenangkan lintu katanya nyo lagi yang kepugah di Rasulullah, adakah wanita di luar daripada wanita selain pada istri Nabi yang boleh masuk dalam tempat yang sama di dalam surga seperti istri Nabi? Adakah wahai Rasulullah? Ada. Itu pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Siapa dia? Dia berada di tempat perbatasan kota. Nyo kembalikan pertanyaannya, Bu, ibu mau masuk di dalam surga yang sama dengan istri-istri Nabi? Mau, Bu? Ada yang suut Pak, mau Bu? Nasuut mandum pi buah dentai tamang ci. Ada amning tahan suut di mudah-mudahan tamang kena. Maka apa nih sebagai penutup? Maka kemudian Aisyah mencari tahu apa alasan Rasulullah menempatkan wanita itu nanti dan menyatakan bahwa dia adalah di dalam surga yang sama. Beduk-duk dengan orang inang yang biasa mentang, kalau orang lagak tak biasa mentang. Menjelang asar yang punya rumah bilang kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, nyok karap asar belum kena tambah dalam kamar, drone dan semayang ju, nyuplah hijab Johana puhan orang lain yang dua tak dalam rumah. Selesai Bunda Aisyah selesai sholat, yang punya rumah belum keluar Pak. Akhirnya ditunggu-tunggu keluarlah yang punya rumah dengan keadaan sudah berbeda dari sebelumnya. Yang muno biasa mentang jino kalaga. Ditanya oleh Bunda Aisyah, wahai ibu, ho keneja, dia undangan, Hana, jak ho cik pasar Hana, man Hana jak sah Hana, man kok kalaga? Menurut jadwal, lintu karawo si Adri. Rupanya dia mandi bersih-bersih, bersolek-solek, berhias-hias, wangi-wangian untuk menunggu suami pulang. Puronyo ibu-ibu lagak pajak pengajian. Yang mohon maaf, kadang-kadang waktu lintu pulang mentang pakai baju kampanye pil ciksu, pemilihan kecil. Rupanya kecil ke bilang orang bagi-bagi kaos. Gesok deh ibu nyantruk kali rokok kantau beh nak tutup kuku gue le nyata terendam bak kolamnya kan urung ninggal. Sumandu-mandu babi umum. Saking katet hak bajanya, lipstick kadang-kadang lagi mau hayat tata lari beg gesok. Lintu kamu lele. Pikirin tu bukan darah-darah babah tu. Ubah tu rumah sakit unsiah. Rupanya kan lipstick kata bu. Yang kadang-kadang tanya bu. Laki maah kadang-kadang tega lelako baru pulang amang bebe kan bebe GPU nya amit so. Padahal berhias untuk suami inilah yang kemudian mendatangkan keingatan kepada suami. Bahkan kadang-kadang suami itu dia nggak teringat pulang. Lebih kadang-kadang pulang kantor tinggal lewat warung kopi. Asin kanan pekatun warung kopinya. Kudu ijal lapino. Kita yang lintu dia. Mau minum apa Pak Siragala? Jus, sanger, pupuk espresso, nempu gelayani Pak. Maka bayangkan kalaulah seorang istri pulang suami menunggu dengan keadaan yang baik, tampilan yang baik, orangnya gue pakai jilbab di Rafirna, sehingga gue pakai Cinderella, Musa gue pakai Az-Zahra, bajai-bajai lagak, lempu-lempunya gue preh lintu, Masya Allah, gandeng lah, banu banyak, dengan lempu itu hangat ke drone, bubi kanan, lempu apa? Kuman, Insya Allah. Kalau begitu ibu lakukan, itu pasti suami akan teringat kepada ibu. Tapi nyonya itu yang hanya jauh orangnya nak kubur jangan tu ada pun tak nak kubur gumat ho. Hah, bukan lain orang yo. Lain baru sana yang lain lagi abu. Tapi lakukan itu karena itulah yang akan mengekalkan cinta kita. Tapi Pak long laki masih. Nyo untuk rumah tak pegah lagi, tak pegah bersolek berhias. Ita yo pi korbanlah sikit. Jo pangkai untuk geblau bajai baru. Bek bajai urang raya lemon tolikut mentang gesu. Jo, kamu lalat bajainya. Nu jo peng geblau bajai lain. Nyo kadang-kadang kan peng yang ketemu dalam lemari mentang bagi tanya mbak tanya hai bang nyo ku peng siai. Ku pakai peng siai kata berat siai ni. Kata ku sopi deuci. Nah, yang model lagi Pak Lintu, maka buat cara lindung lagaknya kita bahas Fathul Muin tentang babnya panjang loh, kita bahas tentangnya. Maka mudah-mudahan insya Allah saling menghargailah kita di rumah tangga, saling menghargai inilah yang dapat membuat cinta kita kekal, sekaligus dapat membuat anak-anak kita itu menjadi anak-anak terbaik, terhindar dari maisir dan khamar yang sedang sangat luar biasa mengganggu dan mengerongrong generasi Aceh saat ini. Maka kalaulah generasi ini diharapkan menjadi generasi emas, tapi semua perbuatan mereka hari ini seperti ini, bukan generasi emas, tapi generasi lemas yang akan kita jumpai.
Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf dalam penyampaian banyak hal-hal yang kadang menyinggung perasaan, kadang-kadang long campur-campur bahasa, karena untuk ceramah bahasa Aceh Manung kadang-kadang sulit, maka long campur-campur. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, karena nyo naurung binje sih takut nak mufum, maka payah terpegah bahasa Indonesia recu. Baik sehingga hendak diundang ni baiklah bahasa Aceh Manung ya, nulung yang memang. Maka dia harus campur-campur bahasa. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.